Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Novianti dari kelas 10 MIPA 3, nomor absen 27, Sekolah SMA Negeri 1 Kustasi, alamat Dukuh Kelahiran Desa Kebahan. Saya akan menjelaskan tugas SKU Bantara poin 22, penyakit infeksi. Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan karena masuknya bibit penyakit. Penyakit ini menular dari satu orang ke orang lain. Orang yang sehat harus dihindarkan dari orang-orang yang menderita penyakit dari golongan ini. Penyebab utama infeksi adalah bakteri dan jasad hidup. Kuman-kuman ini menyebar dengan berbagai cara dan vektor. A. Contoh-contoh penyakit infeksi. 1. Penyebab penyakit adalah bakteri. TBC ditularkan melalui udara. Tetanus melalui luka yang kotor. Mencret, lalat, air, dan jari yang kotor. Pneumonia lewat batuk atau udara. Gonorea dan sifilis hubungan kelamin. Sakit telinga dengan selesma atau masuk angin dan pilek. 2. Penyebab penyakit adalah virus. Selesma, influenza, campak, gondok ditularkan melalui udara, batuk, ataupun lalat. Rabies melalui gigitan binatang. Penyakit kulit melalui sentuhan. 3. Jamur, kurap, kutu air, dan gatal pada lipatan paha ditularkan melalui sentuhan atau dari pakaian yang dipakai secara bergantian. 4. Parasit internal, hewan yang berbahaya yang hidup di dalam tubuh. Disenteri ditularkan dari kotoran ke mulut. Malaria melalui gigitan nyamuk. Parasit eksternal atau hewan yang berbahaya yang hidup di permukaan tubuh. Kutu rambut, kutu hewan, kutu busuk berupa kudis. Penularannya dari orang-orang yang telah terinfeksi atau melalui pakaian. B. Pengobatan infeksi dengan antibiotika. Terkadang antibiotika merupakan obat yang mujarab dan penting untuk mengatasi infeksi. Antibiotika yang sering digunakan dan ditemui di pasaran adalah penisilin, tetasilin, streptosilin, dan chloramphenicol. Masing-masing antibiotika bekerja sama dengan cara berlainan terhadap sesuatu infeksi khusus. Akan tetapi, antibiotika juga memiliki efek samping dan perlu digunakan secara hati-hati. Dan perlu digunakan secara terbatas dengan memperhatikan hal-hal berikut. 1. Reaksi dan efek keracunan. Antibiotika tidak hanya membunuh kuman, tetapi juga berbahaya bagi tubuh. Efek keracunan maupun karena kemungkinan terjadi alergi sangat besar. Banyak orang meninggal dunia setiap tahunnya karena mereka menggunakan antibiotika yang sebetulnya tidak diperlukan bagi dirinya. 2. Mengganggu keseimbangan alami. Tidak semua bakteri di dalam tubuh bersifat membahayakan. Sebagian di antaranya diperlukan tubuh agar dapat berfungsi secara wajar. Antibiotik seringkali mematikan bakteri yang berguna bagi tubuh bersama-sama membantu mengendalikan pertumbuhan ikut terbunuh oleh antibiotika. 3. Kekebalan terhadap pengobatan. Dalam jangka panjang, alasan yang paling penting mengapa penggunaan antibiotika harus dibatasi ialah khasiatnya berkurang jika antibiotika digunakan terlalu sering. Apabila bakteri diserang berkali-kali dengan antibiotika yang sama, bakteri tersebut menjadi lebih kuat dan menjadi imun. Berikut adalah beberapa tips untuk mencegah Anda terkena penyakit infeksi. Sering mencuci tangan. Mencuci tangan membantu menghilangkan kuman yang Anda dapatkan dari binatang, tempat kotor, atau benda-benda terkontaminasi. Anda terutama sangat disarankan untuk mencuci tangan sebelum, selama, dan sesudah menyiapkan makanan. Sebelum makan, setelah menggunakan kamar mandi, dan setelah memegang binatang. Rutin membersihkan dan mensterilkan lantai dan permukaan. Jauhi penderita penyakit yang mudah menular melalui kontak, misalnya flu, cacar air, atau belegan. Bila Anda tidak dapat menghindarinya, berhati-hatilah agar tidak menyentuh wajah Anda dengan tangan sebelum Anda mencucinya. Cegah perkembangbiakan nyamuk demam berdarah dan nyamuk lainnya dengan gerakan 3M+. Menguras, menutup, mengubur, dan menggunakan anti nyamuk. Pastikan tidak ada air yang menggenang di rumah Anda. Kuras kamar mandi secara teratur. Tutup tempat-tempat yang berpotensi pengumpulan air dan kubur botol, pot, tempayan, dan benda-benda penampung air lainnya.
Masak dan sajikan makanan dengan aman. Dapatkan imunisasi. Pastikan bayi Anda mendapatkan semua imunisasi yang dibutuhkan secara jadwal. Bila Anda berpergian ke daerah yang rawan didapatkan imunisasi yang tepat sebelum Anda berangkat ke sana. Jamaah haji wajib mendapatkan imunisasi mengiti sebelum berangkat. Gunakan antibiotik dengan bijak. Jagalah kebersihan dan kesehatan hewan peliharaan Anda. Hindari kontak dengan binatang liar yang mungkin membawa penyakit berbahaya. Makan makanan yang kaya antioksidan dan multivitamin A, C, dan E. Tubuh Anda akan memiliki sistem imun yang lebih baik dengan mengonsumsinya. Penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif adalah penyakit yang timbul akibat kemunduran fungsi sel. Penyakit degeneratif adalah istilah medis untuk menjelaskan suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh yang dari keadaan normal menjadi lebih buruk. Sedikitnya ada 50 yang termasuk penyakit degeneratif. Di antaranya adalah diabetes mellitus, stroke, jantung koroner, kardiovaskuler, obesitas, dislipidemia, hipertensi, penyakit jantung, asam urat, dan sebagainya. Penyakit degeneratif terjadi karena adanya proses penuaan. Biasanya terjadi saat usia bertambah tua. Tetapi saat ini penyakit degeneratif dapat terjadi pada orang yang umumnya lebih muda, terutama di Indonesia. Penyakit degeneratif saat ini banyak terjadi di kalangan muda dan di perkotaan. Penyebab utama adalah perubahan gaya hidup akibat urbanisasi dan modernisasi. Berikut ini 10 perilaku tidak sehat yang sering kita lakukan. 1. Stres berlebihan. 2. Minum alkohol. 3. Kurang bergerak. 4. Mengonsumsi makanan berlemak. 5. Merokok. 6. Menghirup udara polusi. 7. Terlalu sering kena sinar matahari. 8. Kurang tidur. 9. Kelebihan berat badan. 10. Mengonsumsi gula berlebih. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.